warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Wow, apa kabarnya pagi hari ini? Seranian kembali menyapa Mang Cek Bicek, tentunya dari studio Dopal TV. Memang punya kita live pagi hari ini dengan penuh semangat pagi pastinya di awal minggu yang baru. Apa kira-kira Mang Cek Bicek? Jadi tema kita hari ini adalah menemukan kedamaian lewat yoga. Nah, tapi ini bukan Mas Yoga, Mang Cek Bicek. Bukan. Ya, ini benar-benar Miss Yoga. Miss Yoga ya. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Cek Kiki. Seorang instruktur yoga yang luar biasa. Tadi Cek Kiki sempat curi-curi ngobrol dulu sebelum Mang Cek datang ya. Iya. Ada Miss Iin. Selamat pagi Miss Iin. Selamat pagi. Seger lihat Miss Iin ya. Harus Seger. dong. Seger dan dari tadi happy terus kelihatannya ya. Happy. Jadi Pagi. berbagi aura positif ya Miss ya. Yes. Sehat ya Miss? Of course, sehat. Pagi Alhamdulillah baik. Pagi tadi sempat yoga dulu? Yes, Setiap hari? I try to make that. Wow. Penting tiap itu hari yoga ya. Karena yoga kan baik ya. Iya. Jadi paling baik. Nah, banyak juga yang salah kaprah. Pokoknya kalau yoga tuh yang agak-agak melenting-melenting dikit tuh yoga, kayang ke yoga disebut. Kita tanya langsung sama instrukturnya. Yoga itu apa sih, Miss? Oke, dari arti katanya saja, yoga itu adalah sebuah penyatuan dari 3 unsur, yaitu unsur tubuh kita fisik kan manusia, kita diberikan fisik, kemudian penyatuan dari mind, pikiran, konsentrasi, kalau orang bilang konsentrasi, dan juga nafas. It's very simple. Jadi pada saat kita berlatih yoga, coba menyatukan 3 unsur tersebut. Oke, tubuh ya, tubuh, pikiran, nafas, dan juga nafas. Nah, ini menjadi yang paling penting juga, nafas yang menarik sekali ya. Dan mungkin udah berapa lama ini misiin Mengajar untuk yoganya? Ya. Mengajar yoga sudah kurang lebih 10 tahun. Wow, 10 tahun ya. Ini lunas KPR Cek Kiki. Ya, berarti tahun 2015 Iya, ya. sudah selesai, tinggal Lalu 10 menikmati tahun, ya. tinggal menikmati ya. Nggak bisa digading lagi sertifikatnya. Tapi apakah memang awal mulanya ini karena hobi juga kah, ikut teman, atau seperti apa nih yang memicu di awal Ketertarikan senang yoganya ya? Awal-awal ikut dulu dan menemukan saya nyaman ya di yoga. Saya nggak suka berisik. Kalau di olahraga yang berisik, saya nggak nyaman. Jadi kalau di yoga berenang, sama seperti saya suka berenang juga. Berenang itu kan lebih cenderung santai ya, tenang. Nah, saya suka yang tenang. Jadi makin lama makin suka, apalagi setelah mengajar. Kemudian saya bisa melakukan banyak olahraga, saya bisa. Karena basic saya adalah atlet. Jadi tapi banyak sekali student, clients yang mereka mendapatkan terapi. Mereka bilang, Miss, punggung saya sudah nggak sakit lagi. Miss, menstruasi saya sudah lancar. Miss, sakit kepala saya hilang. Dan itu makin menguatkan saya untuk sharing ilmu saya kepada umum. Banyak banget manfaatnya ya. Tapi anyway, tadi dibilang memang backgroundnya atlet nih. Atlet apa nih, Miss? Atlet gimnastik dulu, mewakili Sumatera Selatan. Wow, sampai ikut PON berarti ya? Iya, sampai PON. Luar biasa. Berarti ini kan termasuk gimnastik salah satu olahraga yang sedang hits juga ya sekarang ya. Terutama untuk anak-anak ya. Apakah memang juga di dalamnya sih? No. Sudah expired saya. Fokusnya di yoga ya, karena ada keterkaitan juga mungkin. Oh ya, itu kan ada batas umur. Oke. Nah, setelah selesai umur sampai high school, sampai SMA selesai ya kita lanjutkan kuliah kan. Jadi tapi tetap masih ada basicnya ya. Walaupun saya stop begitu lama, tetap ada basicnya. Dan pada saat saya mulai yoga, I find this is very easy for me. Sangat mudah untuk dilakukan untuk saya. Ada keterkaitan gampang begitu ya, gampang karena kita punya basicnya. Basicnya. But back again adalah karena saya suka tenang. Saya nggak suka hiruk pikuk. Boleh hiruk pikuk, tapi kan ada waktunya. Ada waktunya. Iya. Kemudian balik-balik, semakin kita dewasa, semakin kita akan lebih mature, right? Misalnya contoh kita suka ini, tapi ini tidak ada manfaat. Nah, begitu dengan kedewasaan kita pakai mind kita, oh ini something yang good ya, kita terusin saja. Oke. Iya. Sudah lebih mature ya. Iya. Nah, tadi Miss sempat menyebutkan banyak sekali manfaat dari yoga ya. Nah, sebenarnya apa yang diperoleh dari yoga ini? Kalau kita pertama kali bergabung ya, apa yang pertama kali akan dirasakan? Banyak sekali students yang berlatih pertama kali, mereka akan merasakan tidurnya nyaman sekali, Miss. Pulang dari yoga tidurnya nyenyak sekali. Itu yang salah satu. Kemudian yang baru pertama kali datang ya, kemudian slowly mereka datang lagi, Miss, punggung enak banget, Miss. Aku udah nggak sakit punggung lagi, udah nggak sakit pinggang lagi. Slowly, gradually saya mendengarkan itu, dan itu menguatkan saya untuk terus berlatih dan terus ngajar.
Wow, jadi ini cocok nih untuk Mang Cek Bicek yang mungkin susah tidur ya, Ya. insomnia. Yes. Nah ini banyak kan itu permasalahannya seringkali Ya. sampai tidur harus minimal jam 1, jam 2. Nah itu kan juga nggak sehat ya, Miss ya. Nah salah satu solusinya mungkin bisa belajar untuk yoga juga ya. Betul. Karena itu mind ya tadi ya dikatakannya. Jadi kita mengatur pola pikir begitu ya, Miss. Mungkin kalau bilang mengatur pola pikir agak terlalu jauh ya. Make it easy saja, bikin gampang saja. Pada saat yoga kita banyak melakukan stretching, banyak melakukan peregangan. Jadi saat otot kita yang tadinya kaku, begitu dia direnggangkan, dia menjadi rileks. Nah itu membantu kita tidur lebih nyaman. Oke. Oke, Kemudian secara juga- teknisnya ya. Betul, secara teknik, secara teknik otosnya ya. Kemudian juga pada saat berlatih yoga, usahakan berlatih dalam ruangan yang sangat mendukung, kondusif sehingga kita bisa rileks. Kalau di tempat saya menggunakan musik yang sangat lembut, ruangan saya juga ruangannya private, jadi mendukung kita betul-betul rileks. Luar Sangat biasa. penting ya, karena kalau lagi latihan yoga, tok 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 tok, tok, nah ada bakso Iya, iya, iya. lewat. Jadi Onsen kacau dong. lah. Jadi Betul. kacau. Tapi ini nggak berlaku untuk yang susah tidur karena jatuh tempo ya. Cicilan. Tagihan ya, iya, iya. Agak berat, itu harus dibayar Jadi dulu Mang sih. Cek tolong dong saya ikut yoga dulu sementara ini. Lunasi dulu. Percuma. Jatuh temponya ya, lunasin dulu ya. Iya, Miss Iin udah berapa lama nih kalau boleh tahu Bang mengajarnya? 10 tahun kurang lebih. Oh, jadi 10 tahun itu memang dari awal mendalami langsung mengajar gitu ya, Miss? Not really, praktis beberapa tahun dulu, kemudian 10 tahun sudah saya mengajar. Oh, jadi yang 10 tahun itu mengajarnya ya, Yes. tapi menuntut ilmunya sebelum itu ya, Iya, maksudnya ya. betul. Di mana aja sih dulu pernah mendalami pengetahuan tentang yoga ini, Miss? Di Jakarta, di sini juga pernah, di Jakarta kebanyakan. Tapi apa yang paling menyenangkan pengalaman selama ini menjadi seorang instruktur yoga? Pengalaman yang paling berharga, bukan yang berharga ya, paling menyenangkan buat saya itu adalah mendengarkan student ataupun klien yang mereka sembuh. Sembuh tuh maksudnya, Miss aku nggak ada ini, sakit ini nggak ada. Itu yang paling menyenangkan, karena kan menjadi terapi ya. Saya bilang, ya kalau kita harus ke dokter saja harus wasting time, banyak sekali, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, kenapa itu tidak datang ke yoga? Dan itu yang paling suka dari saya, pengalaman yang paling berarti. Luar Iya. biasa, testimoni-testimoni itu ya pastinya. Iya, ya. jadi menguatkan kita Menguatkan. kan. Jadi kita buat saya adalah sharing sesuatu yang baik. Iya. Nah, jadi bukan tentang materi ya. Kalau materi saya bilang itu akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau Anda sharing something yang baik, misalkan student saya, misalkan mereka, Miss enak kamu, ya udah kamu share sama temanmu. Yoga itu apa? Karena kebanyakan orang kan bilang yoga itu jumpalitan, yoga itu sulit, yoga itu no, take it easy, gampang saja. Yoga itu untuk menyembuhkan tubuh Anda. Jadi membantu kan, sifatnya membantu, helpful. Iya. Betul sekali. Ya banyak mungkin orang-orang awam khususnya Yes. tidak tahu tentang yoga tapi udah menganggap oh ini bukan saya banget. Iya, Gitu. Nah, banyak. tapi sampai sekarang di Palembang sendiri gimana, Miss? Apakah memang udah makin banyak orang yang lebih meminati lagi untuk Banyak ya. olahraga ini? Banyak sekali yang suka yoga, banyak sekali tempat-tempat yang membuka kursus yoga, banyak sekali. Ya, balik-balik klien harus mencoba, buat saya mencoba mana instruktur yang paling cocok dengan Anda. Sama kayak kita seperti kita ke terapis atau kita ke dokter saja, kita bilang ke dokter atau ke dokter gigi, kita akan menemukan seorang dokter yang nyaman buat kita kan. Nah, karakternya seperti itu. Yang penting nyaman. Yang cocok Betul. ya. Betul, yang cocok. Nah, dan kalau buat saya, kalau saya mengajar adalah konsepnya dulu apa? Konsepnya adalah unity, penyatuan tubuh fisik, kemudian mind, konsentrasi, dan juga nafas. Itu aja. Dan di tempat yoga saya, relax aja. Kalau mungkin kalau studio yoga apa yang gym gitu, kalau yoga diajarkan di gym, kita nggak bisa dapat relaxnya karena kan musiknya ya, kita tidak bisa mengatur musik di dalam gym. Nah, jadi when you come to my private class, ambience-nya saya atur yang tenang. Iya, harus tenang dulu, cari yang cocok. Kamu Betul. cari jodoh berarti. Betul. Iya, nggak masing-masing. Cocok-cocokan Cari ya. dulu yang cocok. Kalau nggak cocok, sama nak tenang, bebawa terus. Iya. Iya. Damai be, nggak Damai, cantik Be. nggak apa, yang penting damai. Nah, gitu. dah cantik dah iya, apa iya, Bang? iya. Dapat Jok, tips jok, juga nih. Nggak Mang Cek setuju Bicek jangan ya. nyamuk sebelah ini. Dia nggak cantik. Maunya yang cantik betul. Iya. Tapi kalau cantiknya bikin banyak ulah, Nah, nggak iya, damai. iya. Dia cantik tapi jambak rambut tiap hari. Komplain terus, nggak damai lah.
Nah, Miss ini sedikit pengalaman yoga becek Kiki nih, Mang Cek. Oh, pernah juga nih? Pernah Cek Kiki? kalau yoga, cuman agak menyerah, Miss, jujur baik. Jadi waktu yoga memang pertama nyoba relax. Meloilah gerakan, ya tutup mata, ya. Cuma pas ini angkat ini, terus ngintip, Miss, gitu kan, takut salah. Nah, kayak itu tuh memang susah bener dapat dapat feelingnya, dapat ketenangannya. Jujur itu yang paling susah didapat. Jadi karena sudah mencoba 1, 2, 3 sampai 5 kali kayaknya memang susah, nggak cocok kali ya sama yoga. Jadi kayak menyerah. Iya. Kalau misalnya kayak Cek Kiki sudah coba 5 kali dan berusaha mencoba, kadang-kadang saya bilang give it a try another one. Coba 1 kali lagi. Kadang-kadang belum ketemu yang pas. Kalau misalkan Anda tidak bisa konsentrasi karena ambience-nya mungkin. Ambience ruangannya tidak mendukung untuk Anda. Itu saja sih, pelan-pelan dicoba. Dan kemudian harus punya mindset bahwa saya belajar. Saya belajar memang pasti segala sesuatu saro, awal-awalnya saro galau. Jadi aman kita sabar, kita nak tekun, kita tahu belakangnya apa, di belakangnya itu apa benefit dari kita belajar yoga itu. Oh, yoga ini untuk terapi nih, kita akan tekun kan? Sama kayak kita misalkan kita mau terapi dari jamu-jamuan, misalnya kata herbal gitu, kita tahu itu makanan itu pahit, obat itu pahit banget. Tapi kita kenapa mau tekun? Karena kita tahu benefit di belakang situ. Nah, jadi pemahaman yang kita harus tekankan kepada diri kita sendiri sih. Jadi maturity itu nggak bisa bohong, kedewasaan kita. Iya. Wow, nah ngomong-ngomong masalah benefit, mungkin boleh di-spill langsung Miss, ini sebenarnya manfaatnya apa aja sih kalau kita rajin ataupun rutin ya melakukan yoga ini? Selain tadi ya tidur berkualitas Iya, ya. betul. Oh, banyak nian. Banyak niat Pak, yo apa mungkin sekali dengar ke. Banyak nian. Kalau untuk wanita, oke. Badannya untuk unisex ya, cowok cewek badannya jadi tegap. Jadi tegap, nggak bungkuk. Kita sekarang kan Postur di dunia, ya? postur di dunia digital kan sekarang rata-rata setiap orang punya handphone. Kita Anda lihat screen time Anda, kita menghabiskan berapa jam di dalam handphone kita. Kita cenderung rounding, right? Rounding membungkuk badannya. Kemudian lagi orang yang bekerja di kantoran, laptop and everything, mereka akan rounding lagi. Nah, pada saat praktis yoga kita akan mulai betulin postur tubuh kita. Jadi Bicek, Mangcek makin ganteng. Kita yang semua itu makin ganteng. Makin ganteng aja. Yes. Siap. Posturnya jadi bagus. Kemudian banyak sekali mengalami, mereka suka punya lower back pain, sakit punggung bagian bawah ini. Mereka sembuh dari yoga. Belikat-belikat Iya, ya bisa. Kemudian kalau untuk cewek gitu ya, nah yoga itu suka nunduk. Nah itu jadi natural facelift. Oh, penting ini kayaknya. Penting. Jadi kan kalau kita alami suka tarik benang, betul? benang, Yes, right. Karena kita secara gravitasi wajah kita kan ke bawah tuh. Nah pada saat kita berlatih yoga, wajah kita ke bawah itu jadi natural facelift. Nah itu jadi saya suka ngajarin student. Pikir baiknya, mungkin Anda tidak berpikir, oh ke depannya terlalu jauh, pikir aja kita jadi kenceng loh badan kita, jadi kulit kita jadi kenceng loh. Nah itu very easy. Banyak sekali, tidurnya enak, ada lagi menstruasi lancar, yang menstruasi sudah ngadat jadi lancar lagi, kemudian menstruasi suka sakit-sakit, sekarang lancar lagi. Kemudian kaki sakit, Miss, aku sejak ikut yoga, naik-naik ke tangga, kalau ngajar itu, kaki aku udah nggak sakit lagi. Alhamdulillah, saya bilang baik, berarti yoga baik untuk Anda, yang penting mau tekun aja, latihan terus. Nah, kalau untuk turun berat badan, jadi bonus. Jadi orang kan banyak datang yoga mau turun berat badan. Saya bilang, kalau mau turun berat badan gampang. Tinggal atur pola makan. Kamu suruh laki kau begini mudo. Oh iya, Kau kurus. jangan. Jadi pikiran. Iya, namanya. itu tapi. Iya, jadi maksudnya kata guyonnya, jadi yoga itu bukan untuk kurus, saya bilang. Tapi kalau untuk kurus, Anda lihat saya saja, saya kurus tidak. Ya kurus itu jadi bonus. Yang paling penting kita mau rutin latihan. Oke. Nah, lebih dari kurus dapatnya. Iya. Yang paling penting sehat sih Iya, ya. sehat. Sehat dan Sehat. sesuai dengan tema kita menemukan kedamaian di situ ya. Dan santai, jadi sehat secara jasmani dan juga sehatnya secara fisik ya, secara mind. Secara Jadi pikiran contoh juga. misalkan kita datang ke kelas yoga, kadang kita lagi punya banyak pikiran, kena marah bos misalnya, kena marah kita lagi misalkan ribut dengan pasangan kita. Tapi when kita datang ke kelas yoga, kita tinggalkan handphone kita sebentar, kita dengarkan musik, kita praktis pelan-pelan, saat itu darah itu ngalir semua ke dalam tubuh kita, itu kita jadi segar, ngalir, terutama kalau tadi saya bilang kita yoga suka menunduk, darah itu mengalir ke puncak kepala kita, itu memberikan kita kesegaran. Nah, selesai yoga, Anda feel relax, Anda feel energized lagi, balik-balik, selesai buka handphone, masalah itu kan akan datang lagi kan, tetap akan dihadapin kan, tapi at least Anda sudah charge handphone Anda, ibaratnya Anda sudah charge you punya tubuh,
dan juga sudah charge Anda punya mind. Iya. At least kita, I'm getting stronger to face this one. Iya, ambil keputusan juga berarti udah tenang ya, Udah tenang, sudah tidak luar bergesa-gesa biasa. dengan penuh emosi lagi ya. Iya. Betul sekali. Ada waktu lah sejam untuk Ada charge handphone waktu. kita. Penting sekali ini Mang Cek BC dan masih banyak manfaat dan pastinya seperti apa kita informasi-informasi yang kita dapatkan dari Miss Iin ini selaku yoga instructor yang ada di Kota Palembang. Siapa tahu nih Mang Cek BC Mirsa Pal TV juga lagi nyari-nyari kelas-kelas yoga karena emang banyak nih yang manfaatnya seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Iin tadi. Di segmen kedua, segmen ketiga bakal lebih seru lagi. Masih bersama dengan Miss Iin, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, masih mantap di Halo Palembang. Dan Yap. pastinya kita masih berewangan dengan instruktur yoga instructor ya. Nah, apa bicek Kiki nih? Kayaknya kita perlu yoga Iya, sekarang. Ini kan bicek Kiki harus di practice nih yoga. Di practice ya. Jadi harus kita lentur-lenturkan sedikit ya, termasuk lidah ya yang slip tongue tadi. Ini kelamaan nggak siaran mungkin kita. Iya, kayaknya memang kita harus banyak-banyakin lagi Iya. jadwal siaran ya. Pasti kita bakal ngobrol soal yoga ini pastinya Cek Kiki. Betul, karena di segmen kedua Aha. ini Mang Cahagai kita mau coba? nak nyubo. Oh, oke. Nyuruh Mang Cahagai kayang di pocong Oh, yoga ini. jangan dong, Pengen cocok nanti ya. Segmen kedua ini kan bakal dikasih tahu nih sama Miss Iin gerakan-gerakan yoga itu seperti apa. Boleh, Jadi lebih ke betul. flexibility-nya. Kita try on ke Mang Cahagai dulu silakan. Yang keras ini badannya Yang ya. keras ini ya. Jadi sebenarnya memang kita harus punya fleksibilitas ya kalau memang melakukan gerakan ini, Miss. Tidak, Oh tidak. tidak. Semua orang bisa datang ke kelas yoga, semua orang bisa berlatih yoga apapun gender Anda, wanita ataupun pria, berapapun usia Anda, dan Bentuk tubuhnya. iya juga bentuk tubuh mungkin Anda, ya. apa saja boleh. Walaupun katanya kalau wong yang agak berotot ya, yang sudah biasa nge-gym berotot, cowok-cowok yang Betul. sudah berotot-otot itu, Ah. katanya lebih susah ya yoga ya, Miss. Oke, betul. Susahnya gini ya, cowok-cowok yang cenderung muscle, Iya. mereka punya muscle. Muscle itu kuat, strong. Dan itulah sisi dari basic lagi dari arti katanya yoga. Kalau yoga itu dari sisinya ada arti katanya ada hatha yoga, sisi matahari dan sisi bulan. Jadi sisi matahari H itu digambarkan dengan sosok pria yang kuat, strong, they are strong, they to protect, they give energy. Kalau pria yang muscle, bodybuilder, mereka come to practice yoga, mereka practice untuk flexibility. Bukan bilang jadi gemulai, Betul. tetapi lebih fleksibel saja. Itu akan melenturkan otot-otot mereka. Dan Justru itu perlu juga ya. Betul, Justru sangat perlu. bagus. Sangat bagus. Maka seorang atlet pelari mereka butuh yoga. Mereka untuk merilekskan otot ketegangan dari otot-otot tension mereka di kaki itu, mereka they need practice yoga. Saya sudah punya student, mereka adalah runner, mereka practice yoga. Iya, karena di beberapa video juga kan kadang lihat cowok yang ototnya sudah menebal itu susah kayak mengambil sesuatu, menggaruk di bagian Iya, punggung iya. misalnya ya, for Yes. example. Sayapnya. Iya, sayap Contoh atau kita apa. cewek, baik kalau kita nak tarik resleting belakang, itu susah kan? Agak susah, iya. Betul, jadi betul. jadi yoga itu lo unisex, semua gender, semua agama, apapun boleh ikut yoga. Dan ini kelas-kelas yang dilakukan oleh Miss Iin ya. Ya, kurang lebih dalam bentuk kecepatan 10 menit, ke 10 kali kecepatannya ini, ya kelasnya. Ya. Jadi Oh, ini dipercepat 10 kali ya, ya. saya percepat 10 kali, kurang lebih gerakannya. Kurang lebih kita bisa twisting badan kita. Dan ada gerakan-gerakan isometrik juga ya, Miss? Yep, Yang kita tahan ya. ya. Kekuatan otot juga berarti Ya, ya. kita Dan menggunakan seperti- kekuatan otot, kita kekuatan menggunakan otot ya. kekuatan otot muscle. Jadi kita dalam yoga itu kita berlatih dengan dua unsur, yaitu unsur strength, and also flexibility. Dua yang paling penting ya. Nah, ini contohnya ini pria. Pria mereka cenderung agak sulit kan, tapi mereka bisa berlatih. Ini pria. Iya. Agak sedikit overweight, yang paling penting mau berlatih. Luar biasa ya. Iya. Jadi ini juga memberikan pandangan baru untuk Mang CBC yang mungkin yoga itu cuma untuk cewek. Nah, Ya, betul. enggak juga Nah, ya, ini kita jadi bisa untuk flexibility semua ya, orang cenderung wanita lebih cenderung flexibility ya. Iya. Dan itu juga membutuhkan jam terbang. Jadi pada saat berlatih yoga, make it easy, santai saja. Iya. Jangan bilang, oh saya nggak bisa fleksibel. Justru kita berlatih yoga karena kita tidak fleksibel.
Mungkin Bice Kiki dulu mikirnya awal-awal yoga langsung pengen pacak itu. Iya, jadi stres. Nggak selemak baik ya. Langsung habis sok ayang ya. Baru Iya. datang 2 kali langsung pacak itu ya. Iya. Kalau ada tahu diri deh. Iya, kayak tadi nih. Jadi untuk sampai ke pose itu tadi itu memang butuh waktu ya, Miss? Tentu ya? saja membutuhkan waktu. It take years. Oh, Of course, tahunan it take ya? years. Tahunan dong. Jadi jangan compare, misalnya contoh Anda datang ke studio yoga, Anda mulai compare diri Anda dengan instruktur yoga, tentu saja membuat Anda stres, right? Padahal konsep dari yoga itu sendiri buat saya adalah santai, buat santai, take it easy. Tidak perlu compare diri Anda. Kita kan cenderung bikin diri kita stres karena dalam hari-hari kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, betul? Iya. Nah, Betul sekali. di dalam yoga juga, di dalam yoga saya, jadi saya bilang take it easy, santai aja. Tidak perlu compare, kita datang dari background yang berbeda, dari fleksibilitas yang berbeda, dari apapun, umur beda, santai aja. Yang penting lakukan yang bisa Anda lakukan. Nanti pelan-pelan, bertahap, kayak kita dulu sekolah kan, awal-awal kita pegang pena, nanti lama-lama take years, kita lama-lama kita bisa tambah kurang. Luar biasa, setuju Kurang ya. Ini lebih. coach pagi ini ya. Jadi we got our own timeline. Jangan samain dengan timelinenya orang ya. Correct. Kadang-kadang orang sudah, wah ini sudah selesai bertahun-tahun prosesnya, kita lihat, oh, pengen langsung kayak Pengen dia. langsung kayak dia, ya. enak baik. Enak baik. Iya. Ada proses yang harus dilalui. Dan Betul. biasanya kalau kita latihan yoga nih, seminggu berapa kali, Miss? Yang paling Ideal. terbaik kalau Anda baru berlatih yoga, saya akan menyarankan seminggu minimal 3 kali. Mhm. Sama kayak saya bilang seperti kita pergi sekolah ya, kayak itu dulu sekolah kan, kita dulu sekolah, ya sekolah lah tiap hari. Betul. Kalau kita sekolahnya seminggu sekali lalu lupa ya, kemarin kita belajar Iya. 2 tambah 2 berapa? 4. Betul. Kita dulu Dah sekolah. hafal-hafal kali ya. Dah hafal-hafal ya. Jadi balik-balik adalah tujuan Anda dalam berlatih yoga apa? Saya akan menyarankan seminggu 3 kali minimal untuk pemula, nanti gradually kalau Anda sudah merasa nyaman, Anda boleh kurangin durasinya. Gitu. Tapi paling penting ingat aja, kalau kita berlatih yoga itu, berlatih olahraga ya saya bilang selama olahraga itu tidak membuat kita stressful, itu help, itu sangat bagus. Jadi kita dalam standar WHO saja 150 menit dalam 1 minggu minimum dalam durasi yang sedang. Betul. Jadi kalau Anda bagi 150 menit itu bagi saja 5 hari. Jadi weekdays, jadi saya bilang sama student saya, kalau Anda nggak punya waktu di weekend, for example, weekend punya ada waktu dengan family time, ambil Senin sampai Jumat, tapi you practice 30 menit saja, 30 menit sehari, santai aja, nggak perlu ngoyo-ngoyo, nggak perlu go to gym, misalnya go to gym, Anda pergi 3 jam, jangan, kasihan, muscle kita capek, muscle and otak itu sama-sama muscle, tired, they need rest. Tapi kalau Anda lakukan pelan-pelan, ngoyo, hari-hari, jadi Anda praktis yoga, pagi-pagi praktis yoga, kayak nyantai aja, nanti Anda mendapatkan benefitnya. Iya, yang penting bertahan. jangan Iya, mudah bertahan. nyerah. Jangan nyerah. Cuma Cek Kiki, jangan mudah nyerah. Iya, jangan Sendiri nyerah. ya. Pokoknya sih kok jam terbang nggak bisa bohong. Kalau Anda gandingkan dengan orang lain yang jam terbang sudah tinggi, ya Anda merasa stres. Take it easy aja. Nah, Miss, kalau tadi kan kita lihat tuh di studio Miss Ya. kayaknya ada alat-alat lain juga ya seperti matras, terus ada bantalan dan lain Oh iya, sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau ikut kelas kayak gitu, kita harus sediakan itu juga atau memang Betul. tinggal datang aja gitu? Betul. Jadi kalau penting sekali kalau kita mau ikut yoga, yang paling penting sederhana itu mat yoga. Yoga mat-nya. Punya yoga mat, dan yoga mat saya akan beritahu pada student adalah belilah yoga mat yang mendukung, karena yoga mat banyak sekali. Itulah kenapa di kelas saya menyediakan yang kualitasnya baik, yang mendukung gripnya mereka. Karena kayak kita pakai sepatu kan, misalnya contoh kita runner, agar kita nggak keceleo, kita butuh special shoes. Kayak kita tenis, kita punya special shoes. Sepak bola, mereka punya special shoes, itu membuat kita tidak cedera. Nah itu saja, jadi nanti pelan-pelan bertahap nanti ada yoga block, ada yoga strap. Alat ini disebut props yang itu membantu kita karena kita semuanya tidak fleksi, semuanya kita punya keterbatasan. Contohnya kayak saya bilang, kita hari-hari saja kita membutuhkan alat bantu topi, betul? Misalnya kadang-kadang kita keluar, aduh panas sekali, kita butuh topi. Kadang-kadang kita keluar saja kita butuh alat bantu apa? Kendaraan. Nah itu alat bantu. Jangan bilang bahwa oh saya nggak butuh alat bantu. Itu membuat latihan yoga Anda menjadi lebih sulit. Iya. Nah, jadi dalam kelas yoga saya ada beberapa alat yang memang tujuannya untuk membantu Anda, membuat diri kita nyaman. Nanti seperti ada blanket, ada untuk melindungi kaki kita, nanti melindungi punggungnya kita saat kita berlatih. Jadi konsepnya lagi adalah make your yoga practice as convenient as you are. Nyaman sekali, dibuat yang nyaman.
alat-alat itu bukan berarti kita tuh cacat, oh saya pakai ini berarti saya cacat. Enggak, misalnya contoh kita pakai kacamata, saya berarti cacat dong, saya nggak sempurna mata saya. No, alat itu membantu kita untuk lebih nyaman. Kita diberikan, kadang-kadang kita memang kurang dari otot mata kita, ya kita butuh alat bantu. Jadi try to accept kita nggak bisa stand alone. Nah, kita butuh alat bantu aja. Konsepnya sampai. Perlu fokus sama kekurangan ya. Kita Iya. fokus aja gimana memaksimalkan diri kita. Iya, betul. Itu bijak sekali ya. Gigi teguh ya ini. Iya kan ya itu. Boleh ways. Berarti per sesinya berapa menit ini Miss kalau kita latihan biasanya? Kalau latihan yoga tempat saya biasanya 1 jam. 1 jam ya. Itu terdiri dari apa aja sih Mas 1 jam? Oh, Maksudnya dimulai ada- dari meditasi terlebih dahulu, meditasi kurang lebih 5-7 menit. Jadi tujuan meditasi, mungkin pas kebetulan membahas tentang meditasi. Meditasi dengan yoga itu apa? Tuh, meditasi itu duduk diam, tenang. Kalau yoga itu meditasi dalam sebuah gerakan. Jadi kita pada saat yoga itu kita bergerak, tapi meditasi itu duduk diam. Nah, penting sekali kalau dalam, jadi Anda kalau tanya berapa jam durasinya 1 jam, itu kita ambil 5-7 menit terlebih dahulu. Jadi duduk di atas yoga mat kita, duduk santai, memejamkan mata, try to connect dulu, atur nafasnya dulu, santai saja. Kan dari hiruk pikuk kita, dari buru-buru kita, dari cepet-cepet mau macet, duduk. Nanti sudah itu mulai kan warming up. Dalam yoga kita sebutnya sun breathing, tapi kalau dalam exercise lain kita sebutnya warm up. Kan muscle kita kan cenderung kaku kan, nah kita mulai rilekskan muscle-nya kita, misalnya kita mulai rileks kita. Kadang-kadang otot kita capek kan dari pekerjaan kita, orang udah di kantor, pulang kerja mereka mau yoga, kita mulai rileks leher kita, nanti kita mulai rileks leher kita, gitu ya. Nanti mulai kita rileks bahunya kita, pelan-pelan saja. Nah itu kurang lebih sun breathing ya, kurang lebih 5 menit. Nah nanti pelan-pelan bertahap, step by step. Kalau di kelas yoga saya, yoganya sangat tenang, pelan. Nah, jadi kurang lebih sampai 1 jam. Nanti akan ditutup. Sesi yang terakhir adalah sesi savasana. Savasana adalah meditasi dalam terlentang seperti kita tertidur, sangat rileks. Jadi overall dari awal sampai akhir kita akan menemukan satu klimaks. Misalnya nanti ya di sini kita mulainya tenang, sekalian nanti kita akan mulai bergerak, muscle kita gerak badan kita, nanti kita akhiri dengan relaksasi lagi. Jadi overall sangat menenangkan dan Anda feel energized after class yoga, feeling energized. Dan suaranya Miss Iin juga menenangkan ya sebenarnya Iya. dari tadi ya. Saya pengen tidur rasanya. Iya ya, beda ya sama suara Cikiki ya. Oh iya. Beda, agak pentongan kalau lagi malam-malam. Instruktur yoga, ini instruktur gym soalnya. Nah kalau meditasi itu dimulai kan 5-7 menit kurang lebih ya di awal. Ada yang ketidur nggak Miss? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak. Ya kan jam-jam tidur bisa. Tapi kalau yang terakhir, meditasi paling terakhir namanya savasana yang terlentang, banyak yang tertidur. Banyak yang ketidur? Iya, tapi itu kan santai, memang kita sudah selesai sessionnya, I let them rest. Jadi kita tidak bangunin dia. Dalam kelas yoga saya misalnya contohnya tertidur, saya bilang, jangan bangun. Sampai berapa lama biasanya Miss? Besok? Nggak. Ya, siapa tahu Sampai Duh, besok udah katanya. Mereka Lupa pulang. saking badan tuh enak karena abis kan yoga tuh kan banyak stretching ya, banyak Iya. stretch here, nah otot tuh jadi kendor banget, sama kayak kita pergi di masas ya, kita kan masas tuh kan kenceng kan, makanya kalau diurut ingat dia masas tuh, oh iya kencengnya, nah mereka diurut dikenceng itu jadi lentur banget, makanya kalau kita pergi masas kita suka tertidur betul, karena otot kita dirilekskan. Nah yoga itu merilekskan tubuh kita tapi pakai otot kita sendiri. Oke. Yes, jadi banyak sekali yang tertidur pada saat selesai yoga. Oke. Tapi kalau lihat badannya Miss, emang kan tipis sekali pinggangnya Tipis. ya. Tipis. Ya itu, that's why mudah banget lenturnya ya Miss ya. Yes. Nah, pasti ada juga ketemu yang agak-agak tebal ya Miss. Banyak sekali students yang datang mereka dengan obesitas dan overweight. Itu gimana Miss? Jadi saya akan memberikan pemahaman bahwa kita datang dari kekurangan kita. Anda datang dari kekurangan Anda, tapi yang senang, yang saya suka adalah Anda mau datang, berarti Anda mau mengubah hidup Anda, betul kan? Nah, yang penting saya pemahamannya adalah kalau memang yoga tidak mudah dilakukan oleh orang yang overweight, yang paling penting sabar saja. Hari ini nggak bisa, ya nggak apa-apa. Penting satu konsepnya, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Apalagi Anda bandingkan diri dengan instruktur, ya pasti kita jadi stress, right? Langsung patah hati. Iya, ya, langsung Miss? patah hati. Oke, ada nggak yang berkebutuhan khusus lagi yang memang agak hati-hati nih untuk melakukan yoga? Ada. Mereka Selain butuh overweight biasanya ya? kalau berkebutuhan khusus, mereka biasanya adalah private one by one. Satu persatu, tidak bisa mereka ikut kelas umum. Oke, jadi memang harus hati-hati. Ya dong, special attention. Contohnya after surgery.
Oh After iya, operasi, betul. mereka butuh dong one vibration. Contoh lututnya sakit, kita sebagai instruktur akan membawa alat bantu, misalnya menggunakan blanket di bawah lututnya mereka. One by one, special needs, right? Seperti itu. Oke. Secara sederhana, kalau kita tidak punya ada masalah whatever, datang dulu ke kelas umum. Tapi sambil ada jalan lah, nanti pelan-pelan mungkin Anda yang tidak berdomisili di Palembang, pelan-pelan cari tempat Anda. Mana yang paling nyaman buat Anda. Yang paling penting, satu konsepnya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berlatih yoga, jangan compare diri Anda dengan orang lain. Jangan bandingkan diri Anda sama orang lain. Try to accept diri kita aja, santai, make it easy. Luar biasa. Ya. Iya, berarti termasuk juga kalau lagi hamil begitu ya? Yes, waktu berkebutuhan khusus artinya? Yes, nah itu namanya adalah prenatal yoga. Prenatal yoga jadi gerakannya santai, karena kan biasa si ibu, si calon mama, mereka otomatis punya perubahan fisik kan, otomatis mereka juga mungkin yang belum siap, mereka akan stres, right? Oh badannya berat, mungkin badannya jerawat, mengalami kenaikan berat badan yang sebagainya kan, signifikan. kadang-kadang hormonnya jadi mereka mempengaruhi hormon kan, mungkin suka marah-marah. Datang ke kelas yoga, dibuat yang santai, musik yang tenang, mereka putar sini, badannya jadi enak, babynya jadi enak juga. Banyak student yang, Miss ikut yoga, bayi aku waktu di kandungan jadi muter loh Miss, sampai dokter kandungan aku bilang jadi babynya jadi muter, bagus sekali Miss. Ya senang sekali. Nah kalau mereka senang, nah itulah tiap kali orang datang senang tuh saya juga senang. Ternyata helpful buat mereka. Ya saya bilang nanti kita berlatih lagi ya. Nah yang paling penting latihannya mesti konsisten, jangan on off. Kapan ada dapet? Naik Betul, turun betul. semangatnya. Manfaatnya nggak maksimal jadinya ya. Ya, kalau santai misalnya. santai, tapi terus Baik. konsisten. Kita masih ada segmen ketiga, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Kita akan kembali lagi bersama dengan Miss Iin, yoga instructor yang ada di Kota Palembang, menemukan kedamaian lewat yoga. Jangan kemana-mana. Yeay. Masih di Halo Palembang, pemirsa Pal TV. Ini segmen yang ketiga udah terasa Mang Udah Cahaga. terasa, Kenapa ini ya. senyumnya bahagia nih Iya Mang dong, Cek? karena menular aura positifnya ya. Jadi happy juga pasti ya. Lirikan matonya tuh dengan senyuman soalnya. Ya, segmen ketiga ini agak lain ini. Aduh nak dijingok rupanya Mang Cek. Iya, jadi kita mau mempersilakan ini coach ataupun Miss Iin untuk memberikan contoh nih gerakan-gerakan yoga itu seperti apa sih kalau di kelas. Mungkin boleh Tadi Miss. yang untuk bernafas dan tutup mata tenangnya Miss. Ya. Boleh. Saya berdiri di sini? Iya, boleh Miss. Oh boleh. Secara sederhana, gerakan yoga itu tentunya karena kita tidak ada punya yoga mat ya. Oke. Jadi saya tunjukkan yang secara sederhana saja. Misalnya contoh Anda sedang berdiri saja. Berdiri biasa saya bilang sama student, saya bilang Anda berdiri saja, kita lagi kadang kita nggak ngantri di Indomaret atau Alfamart, lagi ngantri ya, lagi ngantri bayar. Anda bisa lakukan yoga sebetulnya. Dengan cara apa? Jadi kadang kita bisa berdiri begini ya. No, praktis yoga, berdiri saja begini. Kencangkan ototnya, kencangkan dari kakinya, dari otot pahanya, kencangkan sampai otot perutnya Anda kunci perutnya Anda santai saja. Ini sebetulnya sudah melakukan yoga biasa, santai. Dalam hari-hari ya. Oh berdiri lurus kayak gitu ya? Berdiri kaki, tapi otot kencang, Anda kunci perutnya, badannya Tegak. Good. Anda bisa main handphone di sini. Kakinya dirapetin ya, Kaki Miss? rapat. Ya, so fits together, kakinya rapetin. Di situ. Itu Anda sudah melakukan yoga sederhana ya. Oke. Ya, jadi daily Anda bisa do yoga. Yes. Curi-curi ya, curi-curi. Yes, ya. lagi ngantri handphone, lagi di bank, lagi nak nyetor duit, ya. Nggak boleh berdiri yang biasanya kan orang petenteng Iya, gini ya. ini. Nanti mereka tidak, makanya yoga itu butuh awareness. Kadang-kadang kita berdiri dengan begini. Ya. Nah, makanya nanti badannya bisa jadi skoliosis. Betul. Bisa betul. Nah, jadi praktik. Jadi dalam yoga itu kita berlatih dengan mindfulness. Nah, sadar. Nah, ini yang sederhana ya. Tapi nanti kalau latihan yoga di betul-betul di studio yoga, ada juga gerakan-gerakan. Misalnya contohnya saja secara sederhana saja kita menggambarkan posisi pohon. Nah, pohon itu misalnya begini ya. Kakinya ada satu di sini. Oke. Kita menggambarkan kita tuh adalah pohon. Jadi pohon itu akarnya kuat. Kemudian kencengin otot kakinya, nanti kencengin otot perutnya Anda. Dan kalau latihan yoga kita butuh satu titik poin, namanya gaze point. Titik poinnya adalah di ujung hidung. Jadi kita konsentrasinya kalau tadi Bicek Kiki bilang, Anda nggak bisa konsentrasi karena Anda terdistraksi. Kita harus ada satu titik poin yang membantu kita untuk fokus. Nanti musik dibantu juga, musiknya tenang.
Nah, nanti Anda bisa membawa kedua telapak tangan Anda di depan dada Anda. Anda fokus dengan nafasnya Anda enjoy musiknya. Dan kalau memungkinkan untuk Anda boleh memejamkan kedua kelopak mata Anda barang 1 second boleh. Seperti itu. Nah, kurang lebih sederhana seperti itu saja. Ada banyak sekali gerakannya dalam yoga. Santai saja. Jadi kerjanya, gerakannya mindfulness. That's very simple. Luar biasa. Ya. Very simple. Itu kelihatannya simple tapi nggak semua orang bisa lakuin dengan benar itu Cek Gigi. Yes, banyak sekali yang datang goyang-goyang, tapi Pasti nggak apa-apa. goyang di Namanya awal. nanti mau latihan. Coba Lama Mang makan Cek, lebih. coba makan lu. Iya, pasti langsung goyang. Padahal belum Goyang nyampak ke sini, pecah lah ini, Iya, beda makanya. ini. Padahal belum disawer, udah goyang. Iya, langsung nak goyang di sawer. Luar biasa ya. Iya, Jadi Oke. memang, Jadi Anda bisa lakukan yoga di mana saja. di mana aja bisa. Betul, jadi ya. secara sederhana jangan mikir yoga kebanyakan, jangan mikir yoga tuh mesti melanting sini, melanting situ, puter sini, puter situ, nanti aku patah pinggang, mati aku patah ini. No, Iya, Miss, ya. actually just berdiri saja Anda sudah melakukan yoga. Luar biasa. Dengan Kalau ototnya pakai. untuk pernafasannya, Miss, Oh, sederhana. yang bagus itu yang Oh, santai-santai. Kalau dalam yoga nafasnya sederhana, cukup nafas dari hidung, hembuskan nafas dari hidung. hidung, Yes. hidung, Hidung bukan ke hidung hidung. dari mulut, bukan No, keluar kalau ya. berenang mulut ke mulut, ya. Mulut, Kalau nafas dalam yoga inhale-nya santai. Nafasnya yang panjang. Saat nafas panjang dalam yoga, kita juga bawa pikiran kita. Dalam tiap kali tarik nafas kita bawa konsentrasi kita dan bawa motivasi kita. Kalau pagi-pagi di kelas yoga saya mulai, yuk kita ucapkan terima kasih hari ini kita punya kehidupan baru hari ini. Kita rasakan makasih saya punya tubuh yang sehat hari ini. Jadi pikirannya dibawa masuk. Nanti pada saat tiap kali hembuskan nafas, rasanya badan saya ringan. Misalnya contoh kita datang, aduh aku lagi sakit punggung. Waktu tiap kali hembuskan nafas, rasanya sakitnya sudah tidak begitu dirasakan. Jadi try to forget. Itu yang bisa Santai, pikiran nafas ya, mengelola pikiran tadi betul. ya. Itulah kenapa kalau berlatih yoga butuh sekali untuk punya ruangan yang sangat mendukung, yang kondusif, yang kita nggak bikin kita jadi terdistraksi dan bikin kita tuh mulai compare. Betul. Try to relax Kalau lokasinya di mana, Miss? Saya lokasinya di Dempo Luar. Oke. Boleh monggo datang ke tempat saya, texting saya, nanti ada juga free trial kelasnya, mencoba 1 kali apakah Anda cocok dengan saya, karena tentunya penting sekali kita menemukan seorang instruktur yang nyaman buat kita. Karena tiap orang karakternya beda-beda ya. Dan itu ada kelas setiap harinya? Tidak ada. Kelasnya tiap harinya itu berdasarkan request by client maksudnya. Oke. Yes, jadi misalnya contoh kita tidak menyediakan, kalau di tempat saya tidak menyediakan seperti studio umum, tidak. Karena by clients. If you want to come, Anda book, saya punya jam, Anda datang. Oke. Iya, karena semua basic lagi adalah yoga buat saya adalah personal things. Jadi waktunya pun Lebih ke diatur privat personal. ya Yes, lebih ke jadinya. privat. Jadi semua kelasnya privat. I see, I Coba see, dong. I see. Coba dong, Coba dong. makanya. Oke, yuk kita ke Dempo. Baik, kita makan dulu. langsung ya. Saya ke Dempo makan model di Makan situ. model. Banyak makanan Mak Sano. Luar biasa. Oke, jadi sebenarnya kekuatan otot juga diperlukan Oh, sangat. jadi ya. Karena tadi Sangat. kan berdiri 1 kaki, kalau otot kakinya nggak kuat kayaknya lebih gemeteran ya. Betul. Oke, contohnya Boleh. misalkan Anda berdiri pakai kaki tadi. Saya akan tunjukkan walau saya menggunakan tangan, oke? Boleh saya tunjukkan dengan tangan? Boleh, Oke, Miss. Silakan, Miss. Yang sederhana Oke, saja. oke, Boleh, oke. boleh. Boleh. Oh, mau kamera siap? Boleh. Boleh. Oke. Tunjukkan saja. Saya ngadep mana? Ngadep sini. Ya. Ingat, Di sini boleh. Di sini. Ya. Di sini boleh. Iya. Di sini. Ya, di situ kayak, Miss. Oke, Miss. Di sini. Apa kamu Depan mau sofa. tunjukkan? Di sini. Misalnya saja gerakan itu, ini kelihatan? Ini gerakan kekuatan juga, tapi kekuatannya adalah menggunakan otot tangan, otot perut Anda, otot bahu Anda. Kalau tadi menggunakan kaki ya, ini menggunakan tangan. Oh. Bisa terlihat? Kebetulan ada meja, nggak terlihat jadinya. Atau saya Ada lihat di tadi sini? sempat Mundur dikit terlihat. boleh, Miss. Atau di sini? Iya, Boleh? bisa, bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini latihan kekuatan dalam yoga. Jadi wanita-wanita yang tidak cenderung kuat, kita akan melatih kekuatan di sini. Jadi contohnya nanti kita juga akan melatih kekuatan dalam sini. Kayak plank ya jadi ya. Oh, push up, ini push up. This one, and then lift again, up.
Oh. Cobra pose. Cobra pose. This is Ini upward tahu facing. ya. Saya paling tahu itu ya. Siapa Tapi Anda bisa instruktur ini sebenarnya? angkat tubuh lagi, Oke. pelan-pelan. Ini kekuatan tangan ya, Miss? Iya, jadi nanti kalau kita berlatih yoga, kita berlatih semuanya, upper body dan juga lower body. Jadi dalam yoga itu sangat lengkap. Luar biasa. Dicoba. Jadi Dicoba kita ya. selain pikirannya tenang, damai, dan juga melatih kekuatan otot juga nih Otot. pastinya. Juga Yes, sangat otot bagus ya. harus dipakai. Kalau otot, saya bilang otot dengan otak tuh sama. They need practice. Kalau Iya, kita betul. jarang mikir, lama-lama otak kita jadi tumpul. Iya, Sama. lemot jadinya. Mi. Iya, Iya. lemot. Stadium 3. Iya. Baru jangan sampai 4 ya, tapi ya. Almost. Iya, kalau dan otot sama otak sama-sama butuh rest. Oke. Jadi kadang kita tuh datang otak kita lagi empet nih, lagi sumpek nih. Datanglah berarti yoga, they need rest. Jadi di yoga tuh konsepnya adalah kita I want to rest also my mind. Saya rest. Otot kalau kita latihan capek, misalnya otot tadi latihan tuh, Miss capek Miss, ya rest. Jadi di kelas yoga saya kapan saja Anda boleh istirahat. Duduk saja di atas yoga mat Anda, dengerin musiknya, dengerin tubuh Anda. Jadi saya menyarankan waktu Anda letih gitu ya, tutup aja matanya. Nanti Anda rasakan kalau detak jantungnya debu, kencang, santai. Try to make it relax. Once Anda sudah merasa relax, nanti lanjutkan lagi. Karena tenang itu penting ya. Yes, pokoknya sih kok jangan banding. Iya, Kalau jangan udah mulai banding, banding-banding, jangan ah, banding-bandingkan. stres. Betul. Jangan Jangan. instan. Iya. Iya, jangan banding-banding, jangan Yes. kasasi. maksudnya. Betul. Jangan ya. Terima baik putusannya. Take the process. Juga prosesnya, ikutin deh prosesnya. Itu tipsnya Oke. yang luar biasa ya. Dan ini untuk semua, bukan cuma untuk wanita ataupun ibu-ibu ya. Yoga Untuk adalah pria juga. unisex. Jadi Unisex. pria yang cenderung kuat, kokoh, mereka membutuhkan latihan yoga untuk sisi kelembutannya. Bukan jadi gemulai, bukan sama sekali bukan gemulai, tetapi menjadi lebih fleksibel. Dan lebih banyak ke otot inti ya, Miss ya, untuk core ya. Yes, Kalau di- otot core dipakai, otot core. semua otot dipakai. Misalnya contoh otot perut ya, nanti kalau saat latih plank tadi kita butuh otot bahu. Betul. Semua gender boleh, semua usia boleh, tapi tentunya kalau usia tentunya harus dibedain ya. Kalau yoga untuk anak-anak berbeda, karena kan maturity dari anak-anak berbeda, gerakannya juga berbeda. Nanti kalau yoga untuk orang tua, untuk senior juga berbeda tentunya gerakannya. Harus take it easy, yang santai saja. Jadi intinya yoga untuk everyone. Semua keyakinan apapun, semua agama pun boleh, karena yoga bukanlah sebuah agama. Yoga is a way of life. Oke, luar biasa. Gak terasa ini kalau ngobrol sama Miss In ya. Apalagi kalau kita praktis nih ini. Iya. Praktis di studio ini. Udah tenang ya. Mungkin closing statement ini Miss In, ajakan ataupun himbauan untuk warga Palembang lah untuk bisa berlatih yoga bersama, silakan. Ajakan untuk warga Palembang adalah mulailah olahraga, apapun olahraga yang Anda inginkan, dan lakukan dengan konsisten. Yoga merupakan sebuah olah tubuh, namun bukan hanya olah tubuh semata. Yoga juga merupakan olah pikiran, artinya kita berlatih dengan tubuh kita secara fisik dan juga berlatih dengan pikiran. Yoga bersifat menenangkan, membantu kita untuk hari-hari kita melanjutkan hidup kita. Jadi kadang-kadang hidup kita kadang-kadang nggak nyaman ya. Nah dalam yoga kita menemukan kedamaian. Berolahragalah karena investasi dalam olahraga, investasi dalam yoga tidak akan pernah sia-sia. Iya. Biasa. Tenang sekali ya lihat Yes. Miss-nya ngomong. Keren. Thank you. Belum mulai saya yoganya udah so tenang gitu. Makasih banyak loh. Terima Miss kasih. Thank you, Luar biasa Miss In. ilmunya. Terima kasih. Sharing-sharing Semoga warga Palembang sehat-sehat. Karena Amin. hanya dengan kita yang sehat, kita bisa melanjutkan mimpi-mimpinya kita. Iya betul. Yes. Setuju Gimana sekali. duit banyak kalau kita nggak sehat? susah Yes, juga betul. ngabisin Hanya duitnya, kan? satu modalnya sehat. Sebaliknya juga Cek Gigi. Pas sehat duit Nggak KT sehat, ya, duit KT. penting juga. Ini gua koyo sini, koyo di sini. Masuk selimut. Sekali lagi terima kasih untuk Miss In untuk Terima waktunya, kasih. informasi dan edukasinya luar biasa, dan juga terima kasih untuk masyarakat Palembang, pemirsa Pal TV yang terus setia menyaksikan Halo Palembang yang terus hadir setiap harinya jam 9 merapat ke jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita akhir kata aku KND. Dan aku Bicek Kiki ngucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Ayo kita mulai olahraga maupun olahraga yoga Ya, dan yang lain. Yang apapun penting itu ya. happy dulu. Harus happy. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jumpa.